Pagi ini sarapannya pecel, ada mendol, ada tatar jagung, terus bumbu pecelnya dibungkus ya. Ini harganya 8.000. Sayurannya ada tauge, ada daun singkong, ada kemangi, terus ada bayeknya. Harganya cuma 8.000. Terus itu serba 1000-an ya. Jadi dalamnya itu isinya gula putih, biasanya kan gula merah ya, tapi itu dalamnya isinya gula putih. Kata orangnya, mari kita buktikan apa benar isinya itu. Oh ya, isinya bukan gula merah, ternyata gula putih. 1000-an ya ini, termasuk martabak manis juga 1000-an, pisang molen itu 1000-an. Terus ini susu kedelai kesukaan anak-anak, ini juga 1000 ya. Seperti biasa bunda itu sebelum sarapan minum jamu dulu ya. Itu ada kunyit, terus ada beras kencur. Mari sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau cuci piring, saya cek dulu ya. Sudah on apa belum ya? Ini hijaunya sudah mulai 3 ya. Kalau mulai 3 biasanya cukup. Terus itu tombolnya sudah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, bunda, saya pernah lihat orang seolah-olah tenggorokannya itu enggak ada lubangnya, dibuat nelan sakit, susah napas. Itu penyebabnya apa bunda? Kelihatannya seperti orang mau mati gitu loh. Jadi kalau sampai naik ke atas ya, biasanya orang yang asam lambung itu kan dari perut dulu ya, itu akhirnya naik sampai terasa dadanya tuh panas. Nah itu sebenarnya proses dari makhluk yang ya saya tetap harus cerita ini ya. Ya entah itu sihir, entah itu dari ilmu orang tuanya atau ilmu mantannya. Ya bisa aja nikah nggak jadi, akhirnya disihir ya karena merasa sakit hati. Ya bisa aja seperti itu. Atau ilmunya mantannya itu punya ilmu akhirnya nyerang. Jadi orang-orang yang punya ilmu musyrik itu kalau disakiti itu nyerang, ilmunya yang nyerang, bukan orangnya. Orangnya ini kadang-kadang ya nggak tahu. Misalnya si anak ini menyakiti hati orang tuanya, terus ilmu orang tuanya ini nyerang, bahkan sampai kadang mencekik. Makanya ada orang yang sakit tenggorokan seperti tercekik ya, ketika diperiksa ke dokter ya dia ya nggak ada apa-apa. Ya itu kerjaan jin itu. Ya memang sudah diizinkan oleh Allah seperti itu. Jadi ini ya menurut saya ya sebagai peringatan ya. Sebenarnya itu ilmunya itu nyerang. Itu atas izin Allah agar orang tuanya tuh paham. Itu sebenarnya ilmumu itu nggak ada manfaatnya. Itu lihat. Nah, itu ada mudorotnya. Itu termasuk anaknya yang merasa memang jengkel ya karena perbuatan orang tuanya, di mana perbuatan orang tuanya itu ya memang salah ya, sehingga anaknya itu kena. Jadi anak yang jengkel terhadap orang tua, terus ilmu orang tuanya ini nyerang anak. Nah orang tua ini nggak tahu kalau ilmunya itu nyerang ya. Sebenarnya anak yang seperti itu yang menjadi peringatan ya bagi orang tuanya. Cuma orang tua muslim mana yang ya kalau memang nggak tahu, atau ada memang yang tahu tapi itu teori ya. Karena orang muslim itu ya ada yang hobinya berbicara seperti itu. Kalau dia itu diberitahu ya malah mengatakan, oh ini ujian, mudah-mudahan saya lulus. Padahal ya itu musibah yang terus menerus dilakukan. Kesalahan itu akhirnya dosa itu numpuk ya, diberi peringatan oleh Allah melalui sakit agar orang itu kembali. Maksudnya Allah itu agar orang itu tidak terus menerus melakukan kesalahan. Nah orang-orang muslim yang berpaling ya, ini kan kalau nggak mengakui namanya kan berpaling dari ayat-ayat Allah.
dan itu nanti ya ketemunya ya di akhirat. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang seperti itu nggak maksa ya, kalau sudah pernah diberitahu ya sudah, saya nggak maksa, nanti ya bisa dilihat sendiri di akhirat. Jadi orang-orang yang emosional itu memang kalau ada masalah itu ya kan langsung teng gitu ya, wah 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 wah, cepat tersinggung. Jadi kalau ada masalah itu bukannya mikir ini enaknya gimana ya, enggak seperti itu, langsung aja keluar dari mulutnya tuh ngotot lah istilahnya. Makanya orang-orang yang marah itu kan otot-ototnya itu bergerak ya, seperti itu keluar ya, nanti makhluk-makhluk yang di perut itu naik, itu juga atas izin Allah. Sebenarnya ilmunya itu menyerang. Jadi orang-orang yang kena emah itu bisa dari ilmu orang tuanya yang ngendon di situ, ya nempel aja di situ, nunggu kalau orang itu marah dengan keluarga ya kambuh lah istilahnya emahnya. Kalau orang itu sudah nggak marah, bukan berarti nggak kambuh, itu bukan berarti sudah hilang ya, nggak ada reaksi ya, dia diem aja, tenang, anteng, nunggu kalau orang itu marah, baru kalau ada reaksi marah itu baru muncul lagi. Jadi selama belum dimohonkan ampun di titik kesalahannya dan belum minta kesembuhan pada Allah ya masih nempel di situ lah istilahnya. Makanya emah itu kadang-kadang ya hilang, kadang-kadang kambuh. Jadi kambuhnya itu ya kalau orang itu marah itu langsung ada reaksi. Itulah sebabnya Allah itu sudah berpesan, di hadis juga diterangkan, la taghdab walakal jannah. Jadi dampak dari marah itu besar sekali. Makanya orang-orang yang gampang marah ya penyakit apapun nempel. Jadi gitu itu kalau sampai naik ke atas ya, itu bisa saja itu dari ilmu atau sihir, itu tolong diingat ya. Jadi doanya tuh seperti ini, ya Allah ampunilah dosa suamiku yang dulu sering melakukan dan omongannya kepada saya, kepada anak saya, dan menjadi ampuni dosa suamiku ya Allah. Kemudian muji ya, setelah itu muji pada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, serahkan pada Allah Ta'ala. Nanti ya insya Allah nanti diurus sama Allah, insya Allah mahnya nggak kambuh lagi. Jadi kalau belum dimohonkan ampun dan belum doa minta kesembuhan ya mahnya itu ya kambuh lagi. Jadi emah itu kambuh atau enggak itu bukan berarti oh ini sudah nggak pernah sakit lagi berarti hilang, enggak, belum tentu. Itu enggak ada reaksi, anteng, tenang ya, itu loh, seperti itu. Jadi orang itu menganggapnya itu hilang padahal ya belum hilang. Nah kalau itu muncul terus menerus ya, orang itu misalnya sering marah, muncul kemarahannya, dosanya itu kan di hadapan Allah itu kan jelas ya, dosa mulut karena nggak bisa menjaga mulutnya. Terus tenggorokan itu kan untuk mengeluarkan nada suara keras ya, kalau orang itu nada suaranya keras kenceng ya nanti di daerah tenggorokan itu yang sakit, terasa panas. Perut itu nggak mau tahu ya istilahnya apa saja yang diomongin ya, GERD itu akan kolaborasi nanti ya, nanti di perut, di ulu hati, di dada, di tenggorokan. Kalau sampai tenggorokannya tuh ada masalah ya, sampai panas ya, mengunci di situ ya, karena marah itu, marah yang disimpan itu nanti ya bisa ke dada ya. Jadi semua unsur kemarahan, ada arogan, ego, itu nanti lebur di dalam satu ayat, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Nanti nada suara yang tinggi itu nanti biasanya kan otot-ototnya itu keluar bergerak ya. Jadi kalau sudah berhenti nggak ngotot lagi ya, orang marah itu kan ngotot, makanya berhenti nggak marah lagi ya, itu GERD-nya itu mulai ya nggak ada reaksi lah istilahnya. Jadi orang itu menganggapnya itu sembuh padahal ya belum. Selama belum mohon ampun di titik kesalahannya, terus belum
minta diberikan kesembuhan, ya biasanya ya masih ada tapi nggak ada reaksi, jadi nggak bereaksi sehingga orang itu menganggapnya itu sembuh, padahal ya masih ada. Makanya emah itu ya sering kambuh hilang ya karena masih ada ilmu yang di situ ngendon yang belum dimohonkan ampun pada Allah di titik kesalahannya dan belum minta dikeluarkan ilmunya. Jadi kalau ilmunya masih ngendon di situ ya masih sering-sering kambuh. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.